Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melihat untuk perubahan jenis rumus trigonometri. Di sini sama kita masih menggunakan sudut rangkap ya. Jadi masih berkaitan dengan sudut rangkap. Kita lihat yang pertama. Jadi bentuk dasarnya adalah dari sudut rangkap kosinus, yaitu cos 2A gitu ya, akan sama dengan tadi kita dapatkan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini kan berarti kita tinggal memindahkan ke ruas kiri, kan begitu ya. Pindah ke ruas kiri, maka akan didapatkan cos 2A ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat A. Sehingga di situ kita akan dapatkan cos kuadrat A akan sama dengan 1/2 cos 2A ditambah 1/2. Tahu, tinggal kita letakkan setengahnya ada di depan. Oke, jadi asal-usulnya tetap dari sudut rangkap pada kosinus. Selanjutnya, dengan melakukan hal yang sama untuk cos 2A, ya bisa kita tuliskan juga menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat A. Kita pindahkan ruas, maka kita akan dapatkan 2 sin kuadrat A akan sama dengan 1 dikurangi cos 2A. Dari sini, 2-nya maka menjadi pembagian ya. Kita akan dapatkan sin kuadrat A sama dengan 1/2 dikurangi 1/2 dikali kosinus 2A. Oke? Cukup jelas ya? Jadi, konsepnya adalah di 6 rumus trigonometri tadi yang pada video yang pertama. Ya, itu kata kuncinya untuk merubah beberapa bentuk untuk rumus sinus dan kosinus atau trigonometri. Nah, sekarang kita akan mencari rumus ini. Berangkat dari mana? Kita berangkat dari, yaitu bisa kita singkat ya. Jadi ke-6 rumus itu bisa kita tuliskan menjadi sinus A plus minus B. Berarti ini bisa kita tuliskan sinus A kosinus B plus minus ya. Ini rumus 1 dan 2 kita jadikan 1. Kemudian kosinus A dikali sinus B. Nah, untuk mendapatkan dua bentuk ini, maka dari sini kita jabarkan ya, sinus, sinus A ditambah B akan bernilai, saya singkat, sinus A cos B plus cos A sinus B. Kemudian jika dikurangkan, sinus A dikurang B akan sama dengan sinus A kosinus B dikurangi kosinus A sinus B. Nah, apabila ini dijumlahkan, maka akan berakibat sinus A ditambah B ditambah sinus A dikurangi B akan sama dengan, ini kan saling menghabiskan, dicoret, sehingga menjadi 2 sinus A, saya singkat, ya, dikali kosinus B. Dan ini menjadi di rumus yang pertama. Apabila kita kurangi, Apabila kita kurangi,
Ya, ini kita kurangi sekarang. Kita kurangi, maka akan berakibat sinus A plus B dikurang sinus A minus B sama dengan 2. Ininya habis. Akan menjadi 2 kosinus A sinus B. Maka kita dapat rumus yang kedua ini. Hal yang sama akan kita lakukan dengan menggunakan yang kosinus. Kita akan pakai ini. Sama, kita ingat kosinus A plus B itu akan sama dengan kosinus A kali kosinus B dikurang sinus. Ya, jadi berkebalikan. Sinus A kali sinus B. Untuk cos A dikurangi B akan sama dengan cos A dikali cos B ditambah sinus A dikali sinus B. Nah, ketika ini kita jumlahkan, maka akan menjadi cos A plus B plus cos A minus B. Ini akan saling menghabiskan, akan menjadi 2 cos A cos B. Dan ini menjadi rumus yang ketiga ini. Oke? Nah, apabila kita kurangi, ya sama ya, perlakuannya jadi kita kurangi, maka akan didapat, kita kurangi, mana? Oke. Kita kurangi, akan didapat cos A minus B minus cos A minus B. Nah, di sini kalau dikurang min sehingga menjadi negatif 2 sin A sin B. Oke. Ya. Negatif 2 sinus A dikali sinus B. Nah, itu sudah 2 rumus yang kita sudah dapatkan dengan menggunakan konsep dari 6 rumus tadi yang utamanya untuk menemukan rumus trigonometri yang lainnya. Oke, silakan disimak lagi supaya dipahami. Kita lanjut pada part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.